Oke, kita lanjutkan teman-teman. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua CSS Mora Nasional, Mas Ahmad Fatfurozi, PBSB UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada Saudara Rozi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Zulia, Mbak moderator atas waktunya. Baik, Wahaikum tahiyatan islamiyatan kalimatan min indillah wa idahwikum bi tahiyatin khairu bi ahsana minha awduha innahu kana ala kulli syai'in hasibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Direktur PD Pontren, Bapak Dr. Waryono Abdul Ghafur MA, kemudian yang kami hormati Bapak Kasubdit PD Pontren, Bapak Dr. Basnang Said, kemudian yang kami hormati Ketua Yayasan Santri Mengglobal, Mas Jito Alif Pratama MA, beserta seluruh pengurus jajarannya, kemudian yang kami hormati pula para pengurus CSS Mora Nasional, dan para anggota CSS Mora yang ongoing, yang alhamdulillah bisa gabung bersama kita semua sekarang. Kemudian yang kami hormati para kiai ataupun para ustadz, ustazah, ataupun para pimpinan pondok yang kiranya berkenan hadir pada acara kali ini, serta yang tidak saya lupakan para adik-adik ini santri yang alhamdulillah bisa hadir pada momen kali ini dan sangat antusias dalam mengikuti acara ini. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada para panitia dan para pengurus yang kiranya bisa menginisiasi acara ini, sehingga insya Allah acara ini akan memberikan dampak yang positif, yang bermanfaat ke depannya, terutama bagi para adik-adik yang hendak mengikuti seleksi beasiswa PBSB tahun kali ini. Baik teman-teman, saya di sini selaku Ketua CSS Mora Nasional ya, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Mas Rozi, kemudian saya anggota PBSB dari kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sini pertama saya ingin menyampaikan bahwasanya program PBSB ini yakni sebagai bentuk bagaimana santri itu bisa mencapai prestasi di bidangnya masing-masing tentunya. Mungkin kenapa kok Kementerian Agama tidak meratakan di satu fakultas, di satu prodi, akan tetapi bervariatif di macam fakultas, di macam prodi. Nah itu mungkin bagaimana bisa mengakomodir, bisa memberikan peluang bagi santri yang ingin melanjutkan jenjang selanjutnya tentunya di bidangnya masing-masing, sehingga peluang yang diberikan itu berbeda-beda. Ada yang di bidang humaniora, ada yang di bidang kesehatan kedokteran, ada yang di bidang IT dan lain-lain seperti itu. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwasanya PBSB ini kalau dilogikakan dengan ajaran-ajaran ustadz-ustadz kita dulu di pesantren, itu sebagai bentuk fastabiqul khairat, sebagai bentuk kita berlomba-lomba dalam sebuah kebaikan gitu kan. Mungkin nanti yang daftar beludak ini berapa ribuan, tapi kan yang diterima itu kan ya tidak semua. Yaitu merupakan sebuah bentuk usaha kita dalam melaksanakan bentuk fastabiqul khairat itu. Tentunya nanti yang diterima ya selamat, kemudian yang belum keterima jangan berkecil hati. Masih banyak peluang yang menunggu kalian semuanya itu. Bisa jadi mengikuti PBSB tahun depan, insya Allah ada lagi, ataupun dengan peluang lain yang bisa mengantarkan kepada jenjang yang lebih baik lah untuk masa depan teman-teman. Kemudian yang kedua saya ingin menyampaikan mungkin PBSB tahun ini bisa dibilang tanda kutip itu lebih keren. Kenapa? Kita bisa buka di kampus nomor 1 terbaik di Indonesia, UI. Dan di situ banyak prodi. Nah, disitulah teman-teman bisa berlomba-lomba. Kiranya siapa nanti yang bisa meraih tempat ataupun kursi di kampus Universitas Indonesia. Begitu juga dengan kampus-kampus lain seperti di IPB, di UGM, di UIN Jakarta, juga ada UNJ, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Mataram. Nah, itu sebelumnya tidak ada. Jadi menurut saya
sejauh pengalaman saya menjadi seorang santri PBSB, ini saya berkaca daripada teori ya, daripada pengalaman, bukan teori. Jadi pengalaman saya, menurut saya tahun ini lebih keren dibanding sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu diharapkan ya teman-teman berani tidak menyepelekan beasiswa ini, bisa dengan dari sekarang sudah mempersiapkan segala bentuk persyaratan dan kompetensinya. Harapannya nanti teman-teman bisa mencapai kampus tujuan yang dituju. Kemudian itu pertama. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Nah, tadi sempat disinggung apa itu sih CS Mora? Apa sih kepanjangan CS Mora mungkin ya? Mbak Zulia sebagai moderator sempat menyampaikan ya. Jadi ketika teman-teman diterima menjadi mahasiswa PBSD, mahasiswa di berbagai perguruan tinggi yang mendapat beasiswa ini kemudian disebut dengan mahasiswa PBSB. Nah, kemudian teman-teman itu diikat dengan sebuah organisasi yang dinamakan dengan CSS Mora. CSS Mora ini kepanjangan ya dari Community of Santri Scholars of Ministry of Religious Affairs. Jadi kita ambil dari bahasa Inggris biar lebih keren ya, mungkin seperti itu. Tapi saya yakin teman-teman pada pintar bahasa Inggris kan dan bahasa Arabnya itu. Jadi singkatan dari Komunitas Santri Berprestasi Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian yang kami singkat dengan CS Mora. Jadi ketika teman-teman sudah bisa menempati kursi-kursi PBSB di berbagai perguruan tinggi, nah itu kemudian teman-teman diikat dengan sebuah organisasi CS Mora. Untuk apa lebih lanjut ya, mungkin salah satunya bagaimana kita bisa memudahkan alur koordinasi, bagaimana kita bisa merekatkan kekeluargaan sebagai santri PBSB dan lain-lain seperti itu. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwasanya dengan menjadi seorang santri PBSB itu hal yang apa ya? Hal yang unik gitu. Saya ini berkaca dari pengalaman saya pribadi ya tentunya. Jadi ketika menjadi santri PBSB itu sebuah nuansa kehidupan yang unik lah. Setidaknya selama kita menjadi santri ataupun mahasiswa yang aktif gitu. Kenapa? Pertama, kita berasal dari berbagai pesantren yang tentunya memiliki dinamika yang berbeda. Ada yang modern, ada yang masih rada tradisional, ataupun ada yang masih seperti itulah. Kemudian juga kita berasal dari berbagai daerah. Ada yang dari Sumatera, dari Jawa, dari Sulawesi, dari Papua, dari Nusa Tenggara dan lain-lain. Jadi kita hadir dalam dalam kampus tujuan kita masing-masing itu kita datang bersamaan dengan dinamika yang berbeda, dengan sebuah karakteristik yang kita miliki berbeda-beda, baik dari pondok kita masing-masing ataupun dari asal kita masing-masing. Kemudian kita juga disatukan dalam berbagai jurusan gitu. Kita berada di berbagai jurusan yang tidak disamaratakan. Jadi yang ada yang di Minsarif mungkin fokusnya ke kedokteran, di IPB kepada pertanian, di UGM kepada psikolog dan ilkom dan lain-lain. Jadi kita membentuk sebuah jaringan santri yang mempunyai mempunyai kemampuan di bidangnya masing-masing. Tentunya kita itu bisa memanfaatkan momen tersebut. Kita bisa saling sharing dengan teman kita yang kedokteran, dengan teman kita yang jurusannya humaniora, dengan teman kita yang jurusannya TI. Bagaimana kita bisa membangun peradaban lah istilahnya ke depan. Kan Subhan beliau pemuda hari ini, yakni pemimpin hari esok kan seperti itu. Jadi menurut saya dengan adanya PBSB ini teman-teman bisa saling bertukar informasi, saling bertukar pengetahuan tentunya di bidangnya masing-masing. Nah, seperti itu. Kemudian satu yang unik dari perbedaan itu, dari perbedaan pondok pesantren, perbedaan asal, terus perbedaan jurusan ataupun prodi kita diikat dalam satu ikatan sebagai seorang santri. Santri ya, hampir sama rata lah seperti itu. Ketika di pondok pesantren sering kena penyakit gatal-gatal, kemudian kekeluargaannya bagus, sering gosok sandal, sering ya seperti itulah ya. Itu mungkin nanti yang kita bisa nostalgiakan ketika kita menjadi PBSB. Nah, itu mungkin salah satu keunikan dari PBSB ini dan CS Mora ini ketika kita bisa bergabung dalam organisasi ini. Nah, kemudian
kemudian nantinya insya Allah dari acara ini teman-teman akan diarahkan oleh para pengurus, para panitia, siapa yang nanti mau daftar ke mana, ke kampus tujuan dengan adanya breakout room yang akan dilaksanakan nantinya oleh para panitia. Nah, mungkin teman-teman bisa menanyakan segala hal pada narasumber yang di sana. Karena narasumber pada nantinya itu merupakan kakak-kakak kita yang sudah melaksanakan perkuliahan aktif di kampus masing-masing dari seluruh perguruan tinggi yang ada dengan mitra oleh PBSB. Nah, kemudian itu ya. Terus disampaikan pula pesantren. Oke, jadi mungkin pesan dalam mekanisme ini, mekanisme pendaftaran PBSB ya, izin menyampaikan bahwasanya pertama kali yang mendaftarkan diri yakni oleh pesantren mendaftarkan diri, kemudian membuat akun pesantren, setelah diverifikasi kemudian memasukkan jenis satuan pendidikan, nomor statistik satuan pendidikannya, kemudian mencari nama santri siapa yang akan didaftarkan gitu kan, seperti itu kepada para pihak pesantren. Mungkin pada daftar santri yang telah didaftarkan, santri mendapat nomor username dan password. Nah, mungkin nanti ketika mendapat username dan password itulah yang dijadikan oleh para santri pendaftar untuk bisa menginput data-datanya, seperti itu. Santri login menggunakan aplikasi ya, nomor username dan passwordnya. Jadi ketika santri yang sudah mendapatkan username dan password, nanti dia bisa login dan bisa mengisi data-datanya. Kemudian santri mencetak kartu peserta, setelah itu pesantren dan santri selalu aktif untuk mengikuti informasi. Jadi ketika sudah selesai input data dan sudah mencetak kartu peserta, diharapkan para santri dan pesantren bisa mengikuti informasi-informasi secara aktif yang akan disampaikan oleh pihak Kementerian Agama dan PBSB. Nah, pesantren dan santri mengikuti sesuai timeline. Jadi diharapkan bagi para pendaftar ataupun para pihak pesantren dan santri untuk bisa menyesuaikan dengan timeline yang telah ditentukan, baik ketika pendaftaran, kemudian sampai nanti ujian, sampai nanti kelulusan. Jangan-jangan sampai ketika kelulusan pada gak tidur ya. Insya Allah enggak lah, diterima sesuai ya yang terbaik lah kan. Seperti apa kan, saya pribadi gak bisa garansi siapa yang terima kan. Yang terbaik lah pokoknya bagi siapapun, seperti itu dengan tujuannya masing-masing. Mungkin sekian dari saya. Semoga ke depan forum ini bisa memberikan pencerahan ataupun tambahan informasi bagi seluruh pendaftar santri yang harapannya ke depan bisa bergabung dengan kami, yakni dengan anggota kami, dengan para pengurus kami, yakni CSS Mora atau sebagai wadah di PBSB itu sendiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Walafu minkum, aku lakum syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Rozi sudah menyampaikan sambutannya. Oke, kita teman-teman sambil menunggu pembicara selanjutnya, kita akan ngobrol dulu sebentar Kak Rozi sebelum nanti kita akan berikan kesempatan. Tadi Kak Rozi sudah nyebutkan nih gimana sih benefitnya jadi mahasiswa PBSB, bahkan sebelum jadi mahasiswa PBSB pun kita sudah berfastabiqul khairat ya Kak Rozi. Kemudian boleh dijelaskan nggak sih apa aja sih isinya CSS Mora ini Kak Rozi? Halo. Iya Mbak, bisa diulangi Mbak. Apa aja sih isinya CSS Mora ini, mungkin bisa kenalan dulu. CSS Mora ini isinya apa aja Kak Rozi? Oke, siap. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Kemudian saya lanjutkan kembali ya tanpa salam mungkin. Ini apa saja sih isinya CSS Mora? Baik. Jadi CSS Mora ini sebuah organisasi yang mewadahi secara keseluruhan siapapun yang menerima beasiswa PBSB. Jadi mungkin untuk tahun ini anggota CSS Mora dan adik-adik yang bakal menjadi anggota juga. Nah, itu dari bagian Jawa Barat ya.
Jawa Barat tuh ada kampus Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian ada IPB, Institut Pertanian Bogor. Ada juga Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, UPI. Kemudian ada UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, kemudian juga ada Mahat Ali Kebun Jambu Cirebon. Itu merupakan anggota kita dan teman-teman kita sekarang. Itu dari golongan kampus Jawa Barat. Nah, seperti itu. Kemudian kita punya golongan kampus di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Pertama itu ada kampus UIN Walisomo, bukan UIN Sunan Walisomo ya, UIN Walisomo Semarang. Kemudian ada Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Kemudian juga ada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kampus saya berasal. Juga ada Mahat Ali di Pati, itu merupakan teman kita juga, Mahat Ali. Kemudian kita geser ke sebelahnya, ke Provinsi Jawa Timur, itu ada teman-teman kita di kampus pertama ITS, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Kemudian juga ada kampus Unair, Universitas Airlangga, akan tetapi untuk tahun ini tidak membuka karena ya mungkin beberapa pertimbangan ya. Kemudian juga ada kampus UIN Sunan Ampel Surabaya. Juga ada UIN Sunan Maulana Malik Ibrahim, UIN Malik Malang. Nah, seperti itu. Juga ada Mahat Ali Hasim As'ari di mana? Di Jombang, Mahat Ali di Sukorejo Situbondo itu. Kemudian kita move ke regional istimewa. Jadi kita menyebutnya apa ya? Karena kita punya teman-teman kita move jauh ke atas ke Makassar. Kita punya teman-teman di UIN Alauddin Makassar. Kita juga punya teman di Mahat Ali As'adiyah Sengkang di Makassar juga di Sulawesi Selatan. Terus kita move lagi ke timur jauh ke waktu Indonesia Timur, yakni di ujung sana di Jayapura. Kita mempunyai teman di kampus Universitas Cendrawasih Jayapura, Papua. Dan kemudian kita berusaha terbang lebih jauh lagi. Kita juga punya teman-teman di Universitas Al-Azhar Kairo. Jadi kita punya teman di Jamiatil Azhar Al-Islamiyah Bil Qahirah Bil Misr itu. Nah, jadi kita punya teman internasional lah itu seperti itu. Oh ya, saya lupa. Kita juga punya teman di kampus Universitas Al-Azhar Indonesia Jakarta. Jadi bisa dibedakan Jamiatul Azhar yang di Qahirah, yang di Kairo, sama di Universitas Al-Azhar di Jakarta. Jadi keseluruhan sampai sekarang mahasiswa yang aktif, mahasiswa yang ongoing, yang ada di tengah-tengah kita itu kurang lebih sekitar 900 ke atas. Jadi kita mempunyai ya banyak teman-teman di sana. Jadi ketika kita mau ke Surabaya, kita tinggal kontak teman-teman yang ada di Surabaya. Ada yang di UIN Surabaya, ada yang di TS, ada yang di UNER. Nah, kita kontak mereka itu. Ketika kita mau ke Jakarta misal, kita kontak kampus UIN Jakarta. Ketika kita mau ke Bandung, kita kontak UPI Bandung sama UIN Bandung. Ataupun ketika teman-teman mau ke Jogja, kontak saya pribadi nggak apa-apa. Saya dari UIN Jogja. Atau dari Semarang, nanti teman-teman di Semarang banyak. Ataupun dari kampus di Makassar, teman-teman juga banyak di sana. Jadi PSS Mora itu merupakan seluruh anggota mahasiswa yang menerima PBSB yang berada di kampus-kampus tersebut. Yang saya sudah sebutkan barusan. Nah, kemudian mungkin ke depan juga ada kampus baru ya, seperti yang saya jelaskan nanti UI, kemudian ada juga Institut Bunga Bangsa, kemudian juga ada Universitas Mataram Lombok, ada UIN Sumatera Utara Medan, ada Universitas Islam Makassar ya kalau nggak salah, juga ada kampus Universitas Negeri Jakarta. Jadi nanti siapapun yang diterima dalam kampus tersebut, saya ucapkan selamat bergabung di keluarga kecil kami, keluarga besar kami CSS Mora ini. Dan nanti teman-teman yang biasa nanti yang diterima di kampus-kampus yang sudah bermitra dengan PBSB sebelumnya, seperti UGM, ITB, IPB dan lain-lain seperti itu. Oke, terima kasih Kak Rozi. Terima kasih banyak Kak Rozi.